Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kali ini aku mau kasih tahu bagaimana cara agar video kita itu mudah untuk dicari di pencarian YouTube, atau sering disebut juga dengan SEO YouTube. Apa sih itu SEO YouTube? SEO YouTube adalah langkah optimasi dari video yang kita buat dan kita unggah ke YouTube. Nah, bagaimana cara untuk optimasinya? Nah, itu ada beberapa langkah yang harus kita lakukan setelah kita mengupload video. Optimasi ini dilakukan agar video kita itu mudah untuk ditemukan di pencarian YouTube. Nah, ini juga bisa nambah jam tayang dan viewer di video kita. Gimana cara-caranya atau langkahnya seperti apa? Kita langsung ke videonya. Pertama-tama kita ke YouTube desktop. Kita klikkan di browser YouTube desktopnya, kemudian kita ke Studio YouTube. Nah, jika sudah ke Studio YouTube seperti ini, kita lihat yang paling kiri. Ini ada item yang gambar video yang nomor 2. Ini berisikan video-video yang pernah kita upload di YouTube. Nah, misalnya di sini saya akan mencontohkan video yang ini. Kita klik dulu. Nah, di sini ini ada title atau judul yang paling atas. Nah, title ini kita bisa isikan. Di sini kan saya cara membuat header banner YouTube seperti itu ya. Nah, untuk cara mengisinya, pertama-tama kita ke YouTube dulu. Sebelum kita tulis titlenya, kita bisa buka, kita browse dulu di YouTube. Kita ketikkan cara membuat header atau banner seperti itu. Nanti kan ada pilihan-pilihannya gitu ya, yang banyak ya. Nah, kita cari yang paling atas. Kita cari yang paling atas itu untuk kita jadikan judul video kita seperti itu. Jadi sebelum kita tulis judul, kita review dulu atau kita lihat dulu judul mana nih kira-kira yang tampil, yang sering dicari orang di YouTube seperti itu. Baru kita masukkan ke judul video kita. Kemudian di bagian bawahnya ini ada description. Description ini deskripsi dari video kamu. Misalnya di sini saya tentang cara membuat header. Nah, di sini saya mau masukin misalnya ada link header bannernya, kita bisa masukkan ke description box atau hal-hal yang ingin kita beritahukan ke publik seperti itu. Ada juga ajakan untuk like, subscribe dan lain-lain, dan di bawahnya ini jangan lupa diberi tag. Tag ini fungsinya adalah untuk mempermudah video kita dicari di YouTube seperti itu. Nah, sama seperti kita membuat judul tadi, jadi tag ini ketika kita mencari judul di YouTube, kemudian ada beberapa pilihan, misalnya di sini ada cara membuat banner YouTube, ada cara membuat banner YouTube di Android dan bla 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 segala macam. Kalau misalnya kita klikkan judul itu di YouTube dan muncul ada beberapa pilihan lainnya, itu bisa kita jadikan tag. Kita bisa jadikan tag, jangan lupa pakai tagar dan kalimatnya ini menyatu ya, jangan ada yang dispasi seperti itu. Semakin banyak semakin baik, biar untuk pencarian-pencarian lain itu bisa masuk juga video kita. Kemudian di bawahnya ada thumbnail. Nah, thumbnail ini untuk menarik agar viewer itu mau mengklik atau menonton video kita. Nah, di sini juga aku masih belajar sih gimana caranya buat thumbnail yang menarik seperti itu. Nah, untuk tata cara pembuatan thumbnail di channel aku juga ada. Kalian bisa lihat di playlist tentang tutorial YouTuber pemula. Di situ ada tata cara pembuatan thumbnail aku pakai PicsArt. Kemudian di bawahnya lagi ini ada playlist. Playlist ini agar fungsinya untuk mengelompokkan video-video yang kita upload. Misalnya di channel aku ini ada 2 yang aku bahas, ada tutorial dan review untuk YouTuber pemula dan juga ada yang untuk ibu dan anak. Jadi di sini aku punya 3 playlist, ada yang Mama Fai itu untuk seluruh video aku, kemudian tentang YouTuber pemula dan tentang ibu dan anak.
Cara pembuatan playlist juga ada di channel aku, kalian bisa lihat di playlist tentang tutorial YouTuber pemula. Kemudian di bawahnya ini ada audience. Audiensnya ini kita punya dua pilihan ya, di YouTube-nya, dari YouTube itu ada dua pilihan. Ada yang yes it's made for kid, itu untuk anak-anak, dan yang bawahnya no it's not made for kid. Jadi videonya itu kalau berisikan atau kita buat videonya untuk anak-anak, kita checklist yang atas, tapi kalau tidak untuk anak-anak kita checklist yang bawah, seperti itu. Kemudian di paling bawah ini ada show more, itu kita klik. Nah, di sini ada poin-poin lagi, ada paid promotion. Paid promotion ini kalau video yang kita buat berisi tentang ada promosi produk atau endorsement dan lain-lain, ada yang untuk mempromosikan sesuatu, maka kita checklist, tapi kalau tidak ada kita biarkan kosong seperti ini aja. Kemudian ada teks. Teks ini sama fungsinya dengan yang atas. Tapi untuk yang bawah ini cara pengetikannya beda ya, karena ini dia di spasi dan ketika kita ingin mengetikkan kalimat yang baru itu kita pakai koma. Jadi misalnya di sini saya buat tag yang paling awal nih, cara membuat banner YouTube di Android, koma, kemudian saya ketikkan lagi cara membuat banner YouTube, koma, kemudian dan seterusnya seperti itu. Kemudian di bawahnya ada language, subtitle dan closed caption. Di sini kita isikan aja videonya itu berisikan bahasa apa. Di sini saya pakai bahasa Indonesia, kemudian title dan description-nya itu bahasa apa. Kalau misal kalian pakai bahasa Inggris atau bahasa yang lain itu bisa dipilih di sini. Ada bahasa-bahasanya seperti itu. Nah, ini pilihannya. Kemudian di bawahnya lagi ada recording date and location. Ini baiknya kita isi ya, jadi kita recordnya itu kapan dan videonya itu kira-kira di lokasinya di mana, itu kita cantumkan di videonya, karena itu berpengaruh juga untuk viewersnya, seperti itu. Kemudian license dan distribution ini dibiarin aja standar YouTube license. Kanan yang bawahnya ini adalah kategori. Ini penting juga kategori, cuman ya biasanya YouTube udah mengelompokkan sih, dia udah mengkategorikan, tapi kalau misalnya masih menyimpang itu bisa kita pilih, misalnya videonya nih tentang apa, tentang musik, tentang sport, travel dan lain-lain, seperti itu, agar YouTube tidak salah mengelompokkan video kita ya. Jadi ketika orang mencari tentang musik, yang keluar video-video kita yang tentang musik, seperti itu, bukan video yang lain. Di sini yang paling bawah ada komen dan rating. Komen dan ratingnya juga bisa kita setting. Misalnya di sini komennya yang muncul nah ini bisa untuk kita low atau kita masukkan semua komen, boleh semua komen masuk ke dalam kolom komentar, atau kita tahan dulu yang bawah hot potentially inappropriate comment for review. Jadi itu kita hold dulu untuk komen-komen yang sekiranya inappropriate ya, jadi kita review dulu baru dia bisa masuk, atau kita bisa juga disable komen, jadi komennya tuh kita tiadakan, seperti itu. Nah, untuk shortnya juga ini bisa yang paling atas atau yang paling baru komentarnya, seperti itu. Nah, jika sudah, jangan lupa untuk di save yang paling atas. Kira-kira itu dia hal-hal yang perlu kita lakukan ketika kita upload video agar video kita mudah untuk ditemukan dalam pencarian di YouTube. Dan masih banyak lagi sih sebenarnya, ini di bagian kiri ini apa-apa saja gitu kira-kira yang mesti kita setting di bagian bawah ini. Tapi nanti aku jelaskan di video selanjutnya ya. Nah, itu tadi langkah-langkah yang harus kita lakukan setelah kita mengupload video ke YouTube. Jadi ada hal-hal yang mesti kita perhatikan dan itu wajib ya, termasuk hukumnya di YouTube, agar video kita itu mudah untuk ditemukan di pencarian YouTube. Semoga informasi ini bermanfaat.
Kalian suka dengan video ini, klik like dan jangan lupa untuk subscribe karena saya akan buat video selanjutnya yang masih berkaitan dengan SEO YouTube ini agar lebih optimal lagi untuk pencarian di YouTube-nya.